sekali lagi kami ingin tekankan, tidak boleh ada toleransi dalamnya. Bukan berarti kemudian kita tidak membiarkan, tidak merelakan mereka melakukan ibadah tersebut, ya. Bukan. Atau kita harus, ya mohon maaf, misalkan mencegah atau kita larang mereka, tidak. Justru disitulah bentuk toleransi adalah membiarkan mereka. Tapi tidak boleh kemudian kita turut campur di dalamnya, karena ini sudah berkaitan dengan masalah akidah. Masing-masing dari pendapat memiliki dalil. Hanya saja ketika terdapati bahwa ada salah satu ustadz misalnya yang beliau mungkin keliru dalam satu pandangan, Ustaz. Entah itu mungkin dalam masalah fikih atau mungkin dalam masalah akidah, lantas kita memboikot. Kita tidak mengambil ilmu dari beliau secara utuh. Ini sepertinya apakah juga dinamakan dari toleransi atau memang batasan toleransi itu seperti ini yang tadi kita sebut toleransi yang kaku. Nah, tidak kemudian memahami toleransi dengan benar. Hanya kemudian ketika melihat satu kesalahan maka semuanya jadi salah. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa daiman bismillahi abda wa alaihi atawakkalu kullal umur ya dzal judi wal majdi wal ula wa salawatuhu wa salamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa podcast Media HB yang sama berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kami kembali lagi berjumpa dalam acara podcast yang sederhana ini, yang insyaallah pada beberapa menit ke depan insyaallah akan kita membahas atau mengangkat sebuah tema materi yang sangat menarik. Dan tentunya kita telah menghadirkan pemateri yang insyaallah tidak asing lagi. Kita mungkin langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Zainal Dama LC MPD Hafizallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, Ustadz. Kalau di podcast yang kemarin, pekan kemarin, podcast yang perdana kemarin, kita telah membahas masalah atau materi tentang Tibbun Nabawi, dan itu alhamdulillah disampaikan oleh Ustadz Sakti Azhari SPD Hafizallah Ta'ala. Nah, ada beberapa poin yang Ustadz Sakti Azhari sebutkan di situ yang ternyata berkaitan juga dengan materi kita pada waktu ini. Sebagai info kepada para pemirsa bahwa materi insyaallah yang akan kita bawakan ini adalah materi yang sangat berpengaruh bahkan di negara kita, Ustadz. Secara khusus itu di kota kita, Kota Bitung, Sulawesi Utara, yaitu materi tentang toleransi kebablasan atau kekakuan. Nah, Ustaz Sakti kemarin ketika penjelasan beliau tentang Tibbun Nabawi, beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW juga berobat selain dengan herbal atau obat dengan bekam yang diajarkan oleh Islam, yang Nabi SAW ajarkan, juga ternyata beliau menyebutkan metode pengobatan juga lewat dengan kai, Ustaz. Yang ternyata itu setelah disampaikan oleh Ustaz Sakti, ternyata itu adalah pengobatan selain dari orang Islam begitu. Namun Nabi SAW tidak menganjurkan. Intinya bahwasanya Nabi juga menganggap bahwa ada metode pengobatan seperti itu. Dan ini masih bagian dari mengakui juga Ustaz, toleransi. Maksudnya ada sekitar lapang dengan metode. Nah, ini insya Allah Ustaz, kita membahas materi ini dia lebih luas. Nah, mungkin Ustaz pada
kesempatan ini Ustadz bisa menjelaskan secara ringkas mungkin terkait bagaimana pandangan tentang toleransi, bagaimana pandangan Islam itu sendiri, Ustadz. Kami berikan waktu kepada Ustadz, maka dipersilakan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ingwi. Hafizahullah, semoga Allah senantiasa menjaga antum dan seluruh panitia dan yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat kembali hadir dalam podcast ini. Ya, hadir bersama kita di sini Ustadz Ahmad Reza, hafizahullah, ya, pengasuh di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dan Bahasa Arab Imam Syafi'i. Serta hadir juga Ustadz Sakti, Ustadz Rifai Adam, Ustadz Teguh Pramono, ya, juga Ustadz Edi dan para asatidah lainnya yang ya saking banyaknya kami mungkin hanya sebutkan saja secara umum, ya, tentu tanpa menghilangkan atau mengurangi derajat mereka. Semoga Allah senantiasa mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pembicaraan tentang toleransi ini ya memang menjadi pembicaraan yang hangat ya di hampir ya di setiap sisi kehidupan kita, baik itu toleransi antar sesama kelompok ya, atau toleransi dengan yang berbeda kelompok ya, toleransi antar umat beragama, toleransi ya antar umat seagama ya, serta segala sisi kehidupan di mana manusia berinteraksi dengan manusia yang lain, di mana toleransi ini menjadi sebuah hal yang begitu sangat mahal dan begitu sangat luar biasa. Terkait tadi dengan podcast yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, ini pengobatan Rasulullah SAW, ya, berkaitan dengan kai, ya, sedikit yang kami pahami bahwa memang kai ini adalah pengobatan yang memang sudah ada sejak sebelum datangnya Islam. Ya. Jadi di zaman jahiliyah itu memang sudah dikenal, sampai ada pepatah Arab itu mengatakan akhirud dawa al-kai. Ya. Jadi akhir dari segala pengobatan itu biasanya dengan dibakar. Ya. Jadi kai ini kan artinya dibakar, dan memang Nabi SAW memang tidak menganjurkan, tetapi ya dalam beberapa riwayat ya Rasulullah SAW membiarkan beberapa sahabat menggunakan bentuk pengobatan ini. Ya, olehnya kalau disinggung ini bagian dari ya, tasamuh atau toleransi, maka bisa jadi. Ya. Namun tentu akan kita dapatkan jawabannya setelah kita memang memahami akan definisi toleransi itu. Ya. Jadi mungkin di kesempatan awal ini sedikit saya akan menjelaskan tentang apa sih ya definisi toleransi, baik itu dalam istilah kita sesama rakyat Indonesia khususnya ya, dan dalam pandangan Islam. Ya. Saya sempat mencari ya di semua kita punya ya Meta atau juga di Google ya, di sini ya mesin pencari, di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI didefinisikan toleransi itu adalah sifat atau sikap menenggang. Ya. Saya juga ketika melihat menenggang ini kadang kita memang tidak paham ya. Tapi kemudian diberikan penjelasan ya, ini menenggang, yakni menghargai, membiarkan, membolehkan. Ya. Menghargai, membiarkan, membolehkan. Ini sikap menenggang. Tentang apa atau pada apa saja? Ya, pada pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi masuk berarti di dalam semua sisi kehidupan berkaitan dengan toleransi itu. Karena bukan hanya berkaitan dengan kepercayaan, bukan hanya berkaitan dengan agama, tetapi memang berkaitan dengan aktivitas, ya. Bahkan cara pandang. Ya. Yang nanti juga akan kita kaitkan dengan at-tasamuhul fikri yang dalam Islam. Baik. Bagaimana Islam memandang tentang toleransi ini? Ya, dalam Islam toleransi disebut dengan at-tasamuh. Ya. Secara bahasa sih sebenarnya diambil dari kata samhah, yang artinya memberi maaf. Ya, usamihuka, saya memaafkan. Ya. Ketika disebut tasamuh berarti ada makna saling di dalamnya.
sama dengan kata tawasau ya, dalam bahasa Arab ya ketambahan ta dan alif itu biasanya menunjukkan akan timbal balik. Ya, luar biasa. Baik. Saya mendapati pengertian yang sangat baik berkaitan dengan tasamuh ini atau toleransi, disebutkan oleh para ulama adalah ihtiramu haqqil akharin fit tamattu'i bi huquqihim wa hurriyatihim wa thaqafatihim. Jadi menghormati bahkan menghargai hak-hak orang lain. Dalam apa? Dalam menikmati hak-hak mereka. Jadi hak mereka silahkan mereka pergunakan. Ya, tidak boleh kita melarang. Juga hurriyatihim, dalam kebebasan mereka. Jadi mereka punya rumah misalkan, mereka punya pendapat untuk disampaikan, maka biarkan pendapat itu mereka sampaikan. Ini bagian dari kebebasan. Wa thaqafatihim, juga dalam kebudayaan serta peradaban mereka. Jadi inilah ternyata makna tasamuh, toleransi yang luar biasa ya. Kita akan dapati dari dua penjelasan baik dari penjelasan dalam bahasa Indonesia maupun dalam penjelasan bahasa Arab, maka maknanya tidak jauh berbeda. Ya. Tapi satu hal yang sebelum mungkin kita tiba pada penjelasan lebih lanjut, bahwa sangat-sangat jelas baik dalam pengertian toleransi dalam bahasa Indonesia maupun toleransi dalam bahasa Arab, bahwa toleransi itu bukan berarti kita mencampur adukan antara sesuatu dengan yang lainnya. Sama sekali tidak kita dapati pengertian itu, penjelasan itu pada pengertian di dua penjelasan tadi. Ya, jadi ketika orang bertoleransi berarti dia membiarkan, berarti dia menghargai, silahkan laksanakan, lakukan. Tapi ya, bukan berarti dia hadir. Ya, bukan dia berarti ikut serta. Ya. Ini luar biasa dan nanti akan bisa ditarik benang putih pada penjelasan itu nanti akan pada beberapa contoh-contoh perkara dan menjadi fenomena di masyarakat kita. Ustaz Ingwi dan pemirsa media ISBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya bahwa ya, toleransi di sini ya, adalah toleransi yang dia menghormati dan membiarkan sesuatu hal yang memang menjadi hak-hak orang tersebut. Ya. Jadi tidak bermakna bahwa saya bertoleransi atau orang bertoleransi sehingga dia berhak mengambil apa yang dimiliki orang lain. Tidak, ya, tidak bisa demikian. Karena toleransi adalah apa yang punyamu, kamu berhak untuk melakukannya secara secara kehendakmu. Tapi adapun milik orang lain maka ya, ada batasan. Sama kalau kita tarik benang pemisalan, ketika kita punya rumah yang berdekatan atau berhadapan dengan rumah orang lain, maka kita katakan bahwa kita punya alat musik misalkan atau apapun yang ada pada kita, maka kita memang asalnya berhak untuk memutar sesuatu pengeras suara. Iya, apa yang ada pada kita tersebut, itu hak kita, dan itu bagian dari toleransi orang yang lain untuk membiarkan kita memutar atau menggunakan apa yang kita miliki tersebut. Tapi kemudian di sisi lain, sebaliknya, ketika yang kalau contoh saja kita pakai musik lah, contohnya musik. Lagi di zaman sekarang lagi heboh-heboh tentang senhorek di luar dari hukum musiknya. Kita tidak bahas masalah hukum musiknya. Fenomena senhorek lah yang sekarang lagi ini, bahwa senhorek ini punya saya. Ini atau speaker ini atau pengeras suara ini punya saya, maka saya bebas memang melakukannya. Tapi ketika suara musik itu sampai terdengar oleh orang lain, terdengar oleh orang lain, sementara orang itu tidak menyukai musik atau apapun yang kita putar tersebut, karena dia mungkin memang tidak suka, apalagi kita tentu akan, kalau menarik dalam Islam bagaimana hukum musik dan sebagainya, tentu kita akan lebih panjang lebar, tapi kita tidak ke situ. Tapi intinya ada fenomenanya kan juga, bahkan ada sebagian orang yang memang
asalnya tidak suka musik. Iya. Sehingga ketika dia memutar musik keras-keras, tetangga yang di sebelahnya mendengarkan itu. Bahkan ya mungkin ada juga yang kalau dengar musik biasa-biasa sih, tapi kalau suara sudah sampai volume 90, bahkan sudah sampai memerkat, sampai bikin pecah kaca dan sebagainya, siapapun pasti akan tidak senang dengan itu. Sekarang bagaimana toleransi di sini? Justru disinilah ada timbal balik dari toleransi tadi. Makanya tasamuh itu sekali lagi memandung makna kata saling. Jadi bukan hanya Anda yang mau ditoleransikan, tetapi yang menjadi orang lain pun berhak untuk ditoleransikan. Ya, termasuk suara musik yang dia tidak sukai dari apa yang engkau putar tersebut, itu juga menjadi hak dia untuk tidak mendengarnya. Ya, makanya jika memang Anda suka putar musik, putarlah yang untuk kemudian engkau dengarkan sendiri. Ya, tapi ketika suara musik itu sudah keras dan memekakan telinga, mengganggu orang lain, maka orang lain punya hak juga untuk kemudian tidak mendengar. Ya. Jadi masing-masing di sinilah harus saling toleransi. Ya. Saya kira ini mungkin Ustadz ingin menjadi mukaddimah ya pada makna toleransi ini, dan saya kira penjelasan para ulama cukup banyak sebenarnya ya, tapi seperti biasa kita di podcast ini mungkin hanya mengambil beberapa poin saja. Nanti kalaupun ada teman-teman bisa menambah penjelasan, mungkin bisa dia buat di penjelasan di mungkin ini beberapa hari misalnya kemarin sebelum kita mulai podcast kita ini ya, dengan tema kita toleransi kebablasan atau kekakuan ini, kita memberi ruang kepada pemirsa untuk bisa bertanya, dan insya Allah akan kita jawab di podcast ini, Ustaz. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, kalau dari Ana lihat beberapa pertanyaan yang masuk ini, sebagiannya sudah terjawab dari penjelasan Ustaz tadi. Nah, cuman ada beberapa mungkin perlu penjelasan lebih rinci, Ustaz. Nah, tadi Ustaz jelaskan bahwa toleransi secara makna yang sebenarnya itu seperti ini. Penjelasan ulama bahwasanya dari kata toleransi, kalau lihat dari bahasa Arabnya tasamu itu saling, berarti saling, jadi dua belah pihak. Ya mungkin kalau Ana ambil contoh mungkin kalau orang mau kalau orang yang sedang berpuasa harus orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang berpuasa dan sebagainya. Jadi orang yang berpuasa juga menghormati orang yang tidak berpuasa. Mungkin seperti itu, Ustaz, kalau di depan. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Apakah toleransi itu memiliki batasan, Ustaz? Masya Allah. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi, Ustaz, karena ada anak baca ada suatu tulisan, dia katakan seperti ini. Toleransi kebablasan itu tidak ada, katanya. Yang ada adalah toleransi, memang kalau toleransi itu harusnya sepenuh hati, harusnya memang penuh begitu. Memang kita harus bertoleransi. Dan ada pakai istilahnya, tidak ada toleransi yang kebablasan, tidak ada toleransi yang sudah kelewatan begitu, Pak. Makanya perlu mungkin ada pertanyaan seperti ini. Apakah toleransi memiliki batasan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali, dan jika memang ada sebagian yang berpendapat bahwa tidak ada toleransi yang kebablasan, ya. Dan sebenarnya tadi bagusnya juga kita ingin singgung itu, ya, masalah kebablasan dan kekakuan juga. Iya, Ustaz, itu mungkin. Karena yang kita atau mungkin sengaja judul ini diambil, ya, bahwa sikap yang benar itu dalam bertoleransi itu adalah pertengahan, tidak terlalu kebablasan juga dan tidak terlalu kaku. Ya. Yang dipahami dengan kebablasan di sini adalah toleransi tentu kalau yang kita bicarakan tentu berkaitan dengan Islam, ya. Dan kami ya tentu memberikan penjelasan ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka ya jelas yang dipahami toleransi yang kebablasan itu berarti toleransi yang melanggar syariat. Ya, melanggar syariat, dan nanti akan melanggar batasan-batasan ini yang nanti akan disampaikan. Ya, kita akan jawab tadi. Yang kedua juga, ya, Ustaz, kalau begitu apa tuh toleransi yang kaku, ya, yang kekakuan? Artinya toleransi yang semua dipukul rata, semua jadi tidak boleh. Ya. Jadi memahami toleransi itu, ya, bahwa hanya pada bidang ini saja. Sementara tidak bisa dikiaskan pada bidang-bidang yang lain yang sebenarnya justru dengan contoh yang disampaikan oleh syariat tadi, ya, akan lebih, ya, bisa dikiaskan dalam segi bidang yang lain jika memang itu ada kiasannya atau ada persamaannya. Iya. Kadang kan orang contoh, ya, yang paling ini terkait dengan menikahi wanita anul kitab. Nanti akan kita singgung juga. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah disebutkan hukum asalnya adalah dihalalkan. Ya, mungkin Alkitab Nasrani. Iya, yaitu orang Yahudi, wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Iya, wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Tapi kemudian, ya,
orang menganggap bahwa ini ya, walaupun tadi terlepas dari ini perbedaan pendapat juga ya, karena ada juga ayat yang mengungkapkan ya bahwa wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak yang beriman ya, wanita budak beriman ya lebih baik daripada kemudian wanita yang musyrik ya, yang membuat takjub kalian. Ya, tadi terlepas dari perbedaan, tapi paling tidak ada orang yang kemudian memahami bahwa tanpa melihat dalil tadi ya, tidak memahami bahwa sama tidak boleh sama sekali. Ya. Ini tidak ada toleransi di sini. Ya, yang jelas orang Islam harus menikah dengan orang Islam. Ya, anak dengar itu salah satu pendalilan mereka karena Alkitab yang dulu itu berbeda dengan yang sekarang. Mungkin salah satu alasan Ustaz, ya. Kalau kita maka mungkin kita akan jawab ya. Artinya ini bukan saling jawab sih sebenarnya, tapi dan ini juga penjelasan para ulama. Kalau dikatakan bahwa tidak sama Ahlul Kitab zaman dulu dan Ahlul Kitab zaman sekarang, maka ini mungkin hal yang perlu dikoreksi. Karena Ahlul Kitab zaman dahulu adalah Ahlul Kitab yang mereka juga telah mengalami penyimpangan. Ya. Jadi penyimpangan bukan nanti dari sekarang. Iya, jadi orang-orang dalam segi dalam segi akidah dan penyimpangan dari segi syariat mereka itu sudah terjadi pada zaman dahulu pada akhir-akhir zaman agama mereka. Iya, kita tidak perlu sebutkan di panjang lebar. Intinya seperti itu. Ya, bahkan tujuan Rasulullah SAW agama Islam ini diutus ya. Rasulullah SAW membawa syariat Islam ini karena memang ingin merubah beberapa atau bahkan seluruh syariat yang ada sebelumnya. Karena apa? Karena syariat-syariat itu sudah mengalami penyimpangan. Salah satu hikmahnya itu. Iya. Tapi kemudian ternyata Ahlul Kitab dalam syariat Islam dengan dalil-dalil yang ada kita dapati mereka memiliki ya status tersendiri dibandingkan orang-orang non Muslim. Termasuk salah satunya berkaitan dengan menikahi Ahlul Kitab tadi, wanita Ahlul Kitab. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ikrar itu, memberikan ketetapan dalam Al-Qur'an bahwa dibolehkan ya. Jadi sekali lagi kalau disampaikan bahwa ini penyimpangan yang keberadaan Ahlul Kitab zaman dahulu dan Ahlul Kitab zaman sekarang tidak sama, maka kita katakan justru ya penyimpangan mereka ini sama, bahkan ya itulah tujuan agama Islam ini disampaikan. Tapi kalau ditanya Ustaz, apa batasan dari toleransi itu sendiri? Ya. Apa yang kemudian tidak boleh dilanggar dalam toleransi tersebut? Para ulama memberikan 3 poin. Di sini disebutkan yang pertama, ya, qabulul udwan minal akhirin. Jadi toleransi itu tidak boleh melanggar dengan cara menjadikan permusuhan dengan orang lain. Jadi dalam masalah apapun, sikap toleransi yang kita lakukan jangan sampai kemudian ya membuat rusuh. Iya. Dan fenomena ini kalau kita lihat di beberapa contoh ya fakta yang ada, maka ya ini sangat-sangat terlihat. Ya, tadi kita kalau singgung soundtrack lagi ya. Musik ya. Oh, kita harus saling toleransi, biarkan mereka putar musik. Tapi yang terjadi apa? Kerusuhan. Permusuhan, bakalahi lah. Kemudian saling merusak. Iya. Ini poin pertama. Jadi batasannya. Yang kedua, batasannya adalah takhallil mar'u an mu'taqadatihi wa tahawun bi sya'niha. Jadi jangan sampai toleransi ini membuat orang menjadi memudah-mudahkan, bahkan menyepelekan masalah-masalah akidah, masalah-masalah keyakinan. Nah, ini kemudian menjadi tidak benar. Ya. Karena ya, masalah akidah, masalah yang tidak bisa ditawar-tawar. Batasannya itu. Batasannya ketika seorang, khususnya kita ya dalam Islam, ketika sudah menyinggung masalah akidah, maka sama sekali ini tidak boleh dilanggar karena taruhannya adalah kufur, kekafiran. Ya. Ketika ada pelanggaran masalah syariat, masalah hukum fikih misalkan, maka mungkin yang terjadi adalah dosa. Ya. Tapi ketika sudah berbicara masalah akidah, ya, sudah masalah keyakinan, maka taruhannya besar. Iya, taruhannya adalah, dan inilah yang kalau kita kemudian lihat ya, dalam fenomena-fenomena di mana ada perayaan dari hari raya ibadah agama lain misalkan, ini sudah berkaitan dengan akidah, maka tidak boleh ada toleransi di dalamnya. Sekali lagi kami ingin tekankan, tidak boleh ada toleransi di dalamnya, bukan berarti kemudian kita tidak membiarkan, tidak merelakan mereka melakukan ibadah tersebut, bukan. Atau kita harus ya mohon maaf ya, bom misalkan, mencegah atau kita larang mereka, tidak. Justru disitulah bentuk toleransi adalah membiarkan mereka. Tapi
tidak boleh kemudian kita turut campur di dalamnya, karena ini sudah berkaitan dengan masalah akidah. Sudah berkaitan dengan masalah ibadah ya, Ustaz. Iya, khususnya ya dalam ibadah, yang lebih khusus lagi dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah ibadah, ada beberapa ibadah yang kemudian ya masuk dalam ranah ikhtilaf, dalam perbedaan pendapat. Yang kadang kita nanti akan singgung juga di situ. Ya, ada toleransi dalam masalah hal-hal yang bersifat ikhtilaf, ya perbedaan pendapat. Baik. Ada kuliah yang terakhir adalah ketika batasan dari tasamuh atau toleransi itu ketika sudah merendahkan, ya, dan menghina, ya, hal-hal yang bersifat dasar dari manusia. Ya, ini sudah tidak person atau apa? Ya, baik bersifat personnya, jasmani misalkan, ya, atau ya hal-hal yang ya bersifat kelompok, ya, yang sekali lagi dalam rangka mereka merendahkan dan menghina, ya. Menghina. Bukan dalam rangka memberikan bayan atau penjelasan. Karena ini nanti akan berbeda. Ya, ini nanti akan berbeda. Jadi kalau sekali lagi ketika ditanya tentang ya, batasan dari toleransi itu, ya kami melihat berdasarkan ini penjelasan juga para ulama, harus tidak boleh menyelesaikan dan melanggar dari 3 poin ini. Ya itu Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, menarik Ustaz. Ini ada pertanyaan. Mungkin bisa Ustaz jawab ini pertanyaan yang sebenarnya anak rasa sih sudah menjawab tadi, hanya mungkin lebih dispesifikasi lagi Ustaz untuk dia. Ini ada satu penanya, izin bertanya Ustaz, mengapa isu toleransi seringkali jadi mudah memicu pertengkaran di media sosial? Apakah ini karena kita terlalu sensitif atau karena kita memang belum paham betul soal batasan toleransi? Itu tadi ya. Baik, iya. Saya kira dari 2 penyebab tadi yang disampaikan di akhir itu pertanyaan, saya kira itu juga masuk. Ya, sudah, saya kira itu dia sudah jadi jawabannya. Cuman ada juga tambahan, ya, dalam arti bahwa selain memang kita tidak memahami makna toleransi dengan benar dan apa batasannya, juga yang paling penting ya tidak pahamnya orang-orang yang berdiskusi, mudah-mudahan bukan kita ya, tapi orang-orang yang melakukan diskusi di media sosial ini tentang adab-adab dan aturan-aturan main dalam berdiskusi. Sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka ya melanggar batasan-batasan dan aturan-aturan serta adab-adab tersebut yang memicu ya kemudian pertengkaran, perdebatan, bahkan debat kusir, ya, yang tak akan ujung-ujung, tak akan adil ujung-ujung. Yang mungkin juga ditambah dengan bahwa sikap keras dan sikap memang tidak mau menerima kebenaran. Ini juga akan sangat cepat menimbulkan pertengkaran dalam diskusi. Susah memang. Yang namanya di media sosial ini, orang memberikan komentar satu yang kadang itu kebenaran tapi bisa dijawab dengan yang lain yang kadang sebenarnya tidak ada terbuka, karena semua orang bisa berkomentar. Jadi seperti itu. Nah, saat ini pertanyaan yang setelahnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya, apakah slogan toleransi yang digaungkan sekarang khususnya dalam Kementerian Agama seperti contoh doa lintas agama Ustaz, masih dalam batas koridor yang dibolehkan syariat ataukah sudah kebablasan? Baik. Iya. Doa lintas agama iya, kita juga belum ini ya. Saya belum bisa menggambarkan. Mungkin dalam bayangan saya ketika satu mungkin hal ya, saya ingin cerita sedikit, tapi apakah itu juga masuk? Saya juga belum tahu secara ini. Iya. Dan jelas ada satu fakta yang cukup menyedihkan, ya, di mana sebuah sekolah yang notabene sekolah itu memiliki status memang sekolah khusus agama, ya. Itulah halnya ya, pesantren lah, iya. Atau yang memang sudah identik dia dengan agama. Tiba-tiba ya ada upacara, ya di tempat tersebut, dibuat di sekolah itu dengan mengatasnamakan upacara itu umum, ya, dalam naungan tadi kalau disinggung Kementerian Agama lah, ya. Yang terjadi ya mungkin upacara kita semua paham sah-sah saja, ya, orang memperingati ya ini dengan pengibaran bendera dan lain sebagainya. Yang jadi sorotan, ini soalnya ini fakta yang saya sampaikan saja, tapi tidak sengaja kita tidak sampaikan secara jelas apa dan sebagainya, tapi sebenarnya kemudian kita ingin ambil hikmahnya. Ketika tiba di pembacaan doa, ya ini yang
agak serunya, iya. Ketika di pembacaan doa, tiba-tiba sekali lagi yang membaca doa ini ternyata orang dari yang non Islam, dari non Muslim. Nah, ini kami sampaikan faktanya karena dia memakai suara suara luar ya, karena ini masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini, dalam hal ini pesantren itu, yang tahu bahwa ini pesantren, otomatis umat Islam. Tapi ketika mendengar bacaan lantunan doa-doanya yang dari non-Muslim, maka masyarakat di sekitar itu pada kaget, ya. Dan semua bahkan sampai berlari untuk mengerubungi pesantren itu atau sekolah tersebut. Nah, ini kemudian ya menjadi satu fenomena yang tentu kurang baik, ya. Karena yang terjadi adalah justru masyarakat jadi melihat dan menjadi bahan pembicaraan, ya. Baik, terlepas dari apakah bentuk seperti ini yang disebut dengan doa lintas agama, ala kulli hal, ya. Atau juga yang saya lihat doa lintas agama yang dipahami ketika misalkan hari kemerdekaan Indonesia misalkan, kemudian ada diminta doa, yang minta doa ini beberapa orang yang dia perwakilan dari agama-agama. Itu mungkin anak pikirnya seperti itu juga, ya, bisa jadi juga seperti itu. Doanya umum berkaitan dengan keberkahan negeri dan lain sebagainya, yang dimana tentu di Indonesia ini tidak hanya satu agama, ya. Maka ini apakah masuk dalam sikap toleransi? Maka kita katakan tadi bahwa jika pertama gini, kita pahami yang namanya doa ini, Ustaz, adalah bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah. Rasulullah SAW mengatakan ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, ya. Bahkan dalam riwayat lain mukhul ibadah, otaknya ibadah. Dan doa ini karena dia ibadah maka dia berkaitan dengan keyakinan, ya, akidah, sehingga tidak boleh sama sekali, ya, seorang muslim, ya, yang menginginkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta kebaikan-kebaikan dengan meminta bantuan, didoakan dari orang dari agama lain. Ya. Kalau itu dipahami lintas agama, doa lintas agama, maka ini tidak benar. Tidak benar. Iya, kalau sudah seperti ini tidak benar. Satu mungkin berarti yang masalah tadi, Ustaz, ya. Yang contoh seperti atau yang lebih parah lagi sekarang, Ustaz, yang lagi viral, peringatan Maulid Nabi SAW. Nah, ya, ini sekarang kan beberapa yang lalu yang kita sebagian kaum muslim yang memperingatinya, ya, terlepas dari hukum maulidnya, ya, satu hal yang begitu sangat meresahkan adalah salah satu acara maulid itu ternyata yang dimintakan membaca doanya adalah dari non muslim. Gimana bisa? Itulah yang kita tentu sangat sayangkan hari ini, karena sekali lagi kalau kita namanya mau berdoa kepada Allah, maka harus kepada Allah, tidak kemudian ya. Maka ini tentu ya sudah bukan tasamuh, sudah bukan toleransi kalau seperti ini. Ya, karena sudah masuk masalah ibadah, masalah akidah, masalah keyakinan. Baik. Itu Ustaz. Jadi kalau ditanya batasan-batasannya maka sangat jelas ya, pada tiga poin tadi. Wallahu a'lam. Ini ya sudah masalah itu tadi ya, masalah doa lintas agama ya. Doa lintas agama. Nah, jadi ini masalah toleransi, Ustaz, yang tadi Ustaz sebutkan. Tadi sempat singgung masalah toleransi, tasamuh fikri dan juga ada tasamuh akdi, Ustaz. Berarti apakah toleransi memiliki pembagian, Ustaz? Dari apa yang kita tadi jelaskan maka ya, dapat kita ambil kesimpulan jelas bahwa memang ada pembagiannya. Ada toleransi yang ada sesuatu yang bisa kita toleransikan, ya, dan ada sesuatu yang memang kita tidak bisa toleransikan, ya, termasuk dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah kepercayaan, ya. Maka ini dan tadi ya berkaitan dengan harkat dan derajat manusia tidak bisa kemudian boleh kita rendahkan. Nah, ini tidak boleh kita rendahkan, tidak, ya. Atau pada poin yang pertama tadi, ya, ini ya berkaitan dengan dengan mendatangkan permusuhan. Mendatangkan permusuhan. Baik. Adapun berkaitan dengan masalah ya tadi sudah sempat disinggung tasamuhul fikri, ya. Toleransi dalam ya kalau mungkin bahasa letterleknya sih tasamuh dalam pemikiran. Ya.
maka pandangan. ya termisalnya dalam cara pandang, ya cara pandang, maka ini jelas diakui dalam Islam, ya bahkan ya dalam perkara-perkara tertentu, ya umat Islam memberikan ruang selebar-lebarnya dalam bertasamuh dalam perkara ini. Ya, beberapa contoh dan gambaran ya dalam agama kita yang menjelaskan tentang tasamuh fikri tadi dalam konteks gambaran tadi, ya diantaranya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ya seorang anak yang Muslim ya dengan orang tua yang non Muslim. Di surah Luqman Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu itu ya, mengajakmu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, maka jangan taati mereka. Jadi ini jelas tasamu yang tidak boleh toleransi karena ini berkaitan dengan ya dengan akidah. Tetapi kemudian Allah lanjutkan ayat itu dengan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi ya, pergaulilah keduanya ya di dunia ini dengan baik. Artinya apa? Perbedaan keyakinan antara anak dan orang tuanya tidak ya membolehkan anak itu untuk tidak bersikap baik kepada orang tua. Wajib dia bersikap baik, wajib dia mentaati, wajib dia berbakti kepada orang tuanya pada hal-hal yang ma'ruf, pada hal-hal kebaikan. Maka ini jelas ya bagian dari ya muamalah interaksi, dan ini bagian tasamul fikri tadi. Ya. Dan masih banyak ya kalau kita ingin singgung ya dalam Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam ya dan Allah tidak melarang kalian ya orang-orang yang tidak membunuh kalian ya antuk qsitu ilaihim, di mana kalian berlaku adil kepada mereka. Ya. Jadi dalam persoalan-persoalan umum ya kewajiban seorang muslim adalah berlaku adil ya, dan ini bagian dari tasam. Tapi Ustaz, ini adalah pertanyaan yang mungkin sifatnya Ustaz lebih ke tentang toleransi antar sesama Islam Ustaz. Nah, jadi ini kalau tadi penjelasan Ustaz lebih banyaknya itu terkait toleransi antar agama Ustaz, ya kan? Antara keyakinan. Nah, ini ada yang bertanya, apakah menghargai perbedaan pandangan fikih dalam Islam dan juga perbedaan mazhab Ustaz juga termasuk dalam bagian toleransi? Baik. Toleransi perbedaan pandangan secara fikih, ijtihad dan mazhab Ustaz. Iya. Jadi kalau kita lihat dari makna baik itu toleransi maupun tasamuh tadi, ya maka kita akan dapati dia akan berlaku pada seluruh hal. Ya, termasuk berkaitan dengan antar intern umat beragama. Antar intern itu yaitu misalkan muslim ya, sesama muslim. Jadi ada toleransi di antara mereka, khususnya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk dalam perbedaan-perbedaan mazhab. Ya. Satu kalimat yang disampaikan oleh ulama kita ketika ya menjelaskan tentang ya batasan dari toleransi itu, yaitu sekali lagi tidak menjatuhkan atau tidak merendahkan keyakinan-keyakinan mereka. Wa innama tujadiluhum wa tuhawiruhum billati ahsan. Tetapi yang dibolehkan adalah kita bermujadalah, berdialog ya. Serta wa tuhawiruhum, dan mengajak diskusi dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi sekali lagi ya kita akan menyikapi perbedaan yang ada dalam mazhab itu ya dengan praktek-prakteknya mereka. Artinya ketika dalam masalah praktek tidak boleh kemudian kita larang. Ya ini keyakinan mereka, pemahaman mereka dari segi mazhabnya. Ya. Tetapi ketika ada forum diskusi, ada forum kita bertanya dan menjawab, maka disinilah pentingnya kita untuk saling memberikan masukan. Dan juga di sisi lain kita juga wajib untuk menerima masukan. Jadi bukan cuma kita memberikan masukan, tapi wajib juga kita untuk siap menerima masukan. Karena kita juga semua tahu ada beberapa pemahaman baik dalam masalah syariat
bahkan dalam perkara-perkara kecil pun dalam masalah ibadah dan muamalah dalam Islam ini, yang dimana kalau kita merujuk dan kita dalami, maka kita akan dapati ternyata ada di antaranya yang masing-masing memiliki landasan hukum. Kalau sudah seperti ini, ya, dan kita semua tahu dalam masalah Islam kita standarnya adalah di dalil. Nah, maka jika satu perbuatan ini ada dalilnya, sementara yang berbeda dari perbuatan tersebut tidak ada dalilnya, ada dalilnya, maka kita berhak berlapang dada, dan bahkan kemudian kita membiarkan, bahkan ya saling mendukung, ya tidak justru saling. Tapi bahkan ya dengan perkara yang satu ada landasannya, yang satu tidak ada landasannya, ketika mereka sudah mempraktikkan itu, maka kemudian tidak boleh ada di antara kita yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Ini penting juga untuk diingat. Ya. Dalam konteks seperti apa, Ustaz? Contoh dalam praktik kita, misalkan dalam sebuah peribadatan, ya contohlah dalam masalah sholat. Nah, kita pahami bahwa sholat ini, gerakan yang seperti ini yang saya pelajari tidak ada landasannya sama sekali. Tapi sebab ada orang di samping kita sholatnya dia melakukan gerakan seperti itu, maka tidak boleh serta-merta kita, Pak, tidak boleh, Bapak tidak boleh lakukan seperti itu. Iya, berhentikan sholatnya. Tidak bisa. Ya, kita kemudian memberikan hurriyah, kebebasan kepadanya untuk mempraktekkan itu, ya berdasarkan apa yang dia tahu, ya, atau apa yang dia yakini. Ini penting, ya. Maka kalau ada orang yang datang ustadz isi ceramah dilarang, diboikot, wah ini satu hal yang tidak toleransi justru. Iya. Padahal bisa jadi orang-orang seperti mereka yang selalu menggaung-gaungkan toleransi, bahkan toleransi yang kadang kebablasan, tapi justru dengan seorang ustadz yang dia punya pemahaman ilmu agama sendiri, bahkan dalilnya jelas apa semua, tapi kemudian ketika dia ingin melakukan pengajian atau taklim, kemudian diboikot, dilarang untuk tampil. Wah, ini tidak benar. Lantas bagaimana tadi? Solusinya ketika ada perbedaan seperti itu, solusinya adalah dengan diskusi. Ya, kenapa tidak kemudian ustadz itu diajak saja diskusi? Kenapa ustadz itu diajak saja dialog sambil kemudian masing-masing menyampaikan hujah-hujahnya? Kalau seperti ini, masya Allah, umat Islam akan sangat bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Ya, tapi Ustaz, mungkin karena seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ada sebagian orang yang melihat bahwa perbedaannya mungkin dari masalah fikih. Nah, cuman satu yang menjadi sebab kenapa kita katakan bahwa mereka tidak paham makna toleransi dalam bermadzhab atau berfikih ini, masing-masing dari pendapat memiliki dalil. Hanya saja ketika terdapati bahwa ada salah satu ustadz misalnya yang beliau mungkin keliru dalam satu pandangan, Ustaz. Entah itu mungkin dalam masalah fikih atau mungkin dalam masalah akidah, lantas kita memboikot, kita tidak mengambil ilmu dari beliau secara utuh. Ini sepertinya apakah juga dinamakan dari toleransi atau memang batasan toleransi itu seperti ini yang tadi kita sebut toleransi yang kaku. Tidak kemudian memahami toleransi dengan benar, hanya kemudian ketika melihat satu kesalahan maka semuanya jadi salah. Dan ini tentu sebenarnya secara dasar umat manusia ini sudah dipandang tidak benar sebenarnya kalau ada pandangan seperti ini. Ya, karena kalau sudah seperti ini sudah tidak ada lagi orang yang benar yang kita bisa ambil pendapatnya. Karena yang namanya manusia ini adalah tempat salah dan dosa. Ya, ini satu yang kisah yang masyhur. Saya kira Ustaz Ingwi dan bagi para asatidzah juga pernah mendengar kejadian ini, di mana ya kita tahu para ulama ya zaman dahulu mereka adalah orang-orang yang masya Allah dengan ilmu agama yang luas, tetapi juga mereka ya ada sebagian yang memiliki perbedaan pandangan, bahkan terkesan memang sesat di beberapa pendapat mereka. Maka ya, sikap yang benar yang dicontohkan oleh para ulama kita adalah apa yang mereka sampaikan itu. Jika hal-hal yang benar dalam buku-buku mereka, maka itu yang diambil. Adapun yang mereka sampaikan di kitab-kitab mereka yang tidak benar, itu yang kemudian dijelaskan ya kesesatannya. Maka ini juga mestinya harus kita jadikan sebagai patokan, apalagi di zaman kita sekarang yang kita saja ulama-ulama ya atau ustadz-ustadz di zaman kita sekarang, kepintaran kita dan keilmuan kita tidak sebanding sangat jauh dari ulama-ulama zaman dahulu. Maka ya ini tentu akan lebih mengharuskan kita juga untuk lebih bersikap toleransi kepada mereka.
sekali lagi ya, jika memang yang mereka sampaikan itu memang betul salah, maka tidak perlu kita mengambil. Karena kita kan dalam Islam ini punya standar yang jelas, ya Al-Quran maupun hadis. Ya, apa yang disampaikan oleh ustadz atau siapapun yang mereka sampaikan dan mereka jadikan sebagai pemahaman, yang kita lihat standar kita yang kita lihat di Al-Quran dan hadis ini tidak benar, atau bertentangan, maka kemudian ya tidak bisa ambil. Tapi kalau ada yang mereka sampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, dan bahkan mungkin yang mereka sampaikan itu lebih banyak yang bagusnya daripada yang sesatnya, daripada yang sesatnya, maka kenapa kita tidak mengambilnya? Ibnu Hajar, sifat toleransinya harusnya seperti itu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, kita semua pernah kisah yang sangat jelas di kitab Fathul Bari beliau, sempat terjadi di masa-masa senior kami di Universitas Islam Madinah yang memiliki sikap toleransi yang kekakuan seperti ini, sampai kemudian mereka membakar kitab-kitabnya para ulama yang ada penyimpangan seperti ini, seperti Fathul Bari, kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Hanya kemudian didapati bahwa sebagian kalimat-kalimat dan pendapat beliau yang lebih memang tidak sesuai dengan dalil, atau bahkan mungkin menyimpang, sehingga kemudian mereka, dan itu sudah ditanbih, sudah diperingatkan oleh para ulama-ulama untuk kemudian tidak boleh bersikap demikian. Saya kira itu. Tapi Ustaz, mungkin Anda akan lebih ke ranah pengalamannya Ustaz terkait toleransi ini. Ya, kita lihat bahwa Ustaz telah lama, Masya Allah, berdakwah di Kota Bitung ini secara khusus. Nah, mulai dari 2005 atau 2006 Ustaz? Saya ingat kami 2006 Ustaz, ketika waktu itu Ustaz lulus dari Madinah, langsung mengajar di pondok pesantren. Kami juga waktu itu di sana. Sampai saat ini, alhamdulillah Ustaz masih tetap berdakwah di sini. Nah, pasti pengalaman dakwah itu sudah sangat banyak Ustaz, termasuk masalah toleransi ini. Nah, ini yang anak sebutkan ini Ustaz, bukan toleransi antar agama Ustaz, lebih ke masalah pandangan, perbedaan pandangan fikih, dan mungkin lebih ke, ya dikatakan oleh sebagian orang, akidah Ustaz, manhajnya. Ya kata mungkin Ustaz tidak terlalu salafi atau sebagainya Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan Ustaz, apakah pernah terjadi pengalaman di Ustaz terkait itu Ustaz? Baik, kalau berbicara pengalaman, maka sebenarnya sangat banyak sekali Ustaz. Saya ingin ceritakan atau yang sangat berkaitan dengan masalah toleransi ini. Tapi mungkin yang akan lebih, atau cerita atau pengalaman yang mungkin lebih mengena tentang masalah ini, ya walaupun tentu ada banyak, mungkin kalau ada waktu, masih ada waktu, mungkin kita juga akan tambahkan. Salah satu kejadian yang pengalaman yang kami alami itu ketika mengisi kajian di salah satu rumah dari ikhwah bersama keluarga beliau, yang Masya Allah luar biasa. Kajian kami yang dulunya oleh keluarga ini tidak dianggap atau bahkan teranggap menyimpang, dianggap mungkin tidak sesuai dengan pemahaman mereka, alhamdulillah berdasar atas hidayah dari Allah, juga ilmu-ilmu yang mungkin mereka dapatkan, maka alhamdulillah mulailah mereka memahami tentang ini, dan mulailah sampai kepada mereka dakwah yang benarlah, yang hak, salaf atau yang sebagainya. Saya tidak ingin lebih mengkhususkan ini, karena saya pengen antum bilang tadi, Ustaz ingin bilang tadi, memang untuk masalah penisbatan salafi pun kadang kita tidak dianggap. Ala kulli hal, yang terjadi seperti itu. Jadi yang kami sampaikan semuanya memang berdasarkan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu khususnya. Alhamdulillah, setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah, bahkan Masya Allah luar biasa, mereka menjadi orang-orang yang terlihat istiqomah dalam berislam, yang sebelumnya belum menggunakan atau hijabnya sudah bagi, tapi menjadi lebih bagus lagi. Kemudian ikhwanya lagi yang sempurna, sudah sempurna lah. Sudah banyak mungkin mereka juga dapatkan ilmu-ilmu dari ustadz-ustadz yang lainnya selain dari kami. Satu ketika kami mengisi kajian di rumah itu, yang saat itu dihadiri juga oleh para ibu-ibu yang mereka ada dalam pengajian. Jadi setelah penjelasan materi, tiba-tiba salah satu ibu bertanya. Ini yang ibu-ibu ini sudah hijrah juga Ustaz, atau bagaimana? Kemungkinan besar sebagian masih dalam proses. Masih dalam proses.
karena juga dilihat dari pemahaman mereka dan juga zahir mereka memang masih dalam proses pembelajaran. Nah, Ustaz. Ya. Melihat atas salah satu ibu tersebut bertanya, Ustaz, saya ini sempat sholat di salah satu masjid yang tiba-tiba beliau tidak mengetahui bahwa di masjid itu ya mengadakan acara maulid, maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Ustaz sempat jelaskan kan bahwa ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan, masalahnya Ustaz, saya sudah sempat sholat di situ dan sudah banyak jamaah dan tiba-tiba ada Ustaz yang ceramah, iya. Maka saya hadir, saya duduk di situ sambil mendengarkan ceramahnya. Apakah saya juga dianggap sudah melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW? Maka saya katakan, ya. Dan tentu ini pemahaman kami ya, bahwa kita sekali lagi dalam proses tasamuh menghargai pendapat mungkin yang mengatakan bahwa maulid Nabi SAW itu bukan bid'ah, ya. Tapi bagi kami, pemahaman kami bahwa memang peringatan hari lahirnya Rasulullah SAW ini adalah perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama. Ya, tapi sekali lagi bagi yang melakukannya kita juga tidak. Makanya termasuk apa yang disampaikan ibu tadi, maka kami jawab bahwa jika ibu memang hadir di tempat tersebut dan memang ada orang ceramah dan mengambil ilmu yang ada pada orang itu, jika memang ilmunya baik, bagus, maka tidak apa-apa diambil. Ya, tidak apa-apa diambil. Tiba-tiba ya sang tuan rumah ini yang tadi kita sebutkan keluarganya alhamdulillah sudah hijrah dan bahkan sudah pemahaman yang benar, ya. Sang tuan rumah ini kemudian nyeletuk mengatakan, ini Ustaz tidak benar. Iya. Jadi seakan-akan Ustaz membenarkan ya maulid. Nah ini maka, iya. mau dijawab salah, tidak dijawab juga salah. Betul. Jadi saat ini saya katakan sekali lagi, untuk perkara maulid kita sudah jelaskan bahwa hukumnya jelas. Dan Nabi SAW ya, dan pemahaman kita ya bahwa tidak pernah melakukannya. Kemudian para sahabat khulafaur rasyidun juga tidak melakukan, bahkan para imam mazhab yang 4 pun tidak melakukannya. Kita semua pahami itu. Ya, tapi persoalan yang ada pada cerita ibu tadi bahwa ibu itu ya niatnya mendengarkan ceramah. Ya, mendengarkan ceramah. Dan yang disampaikan ya tentu ada yang tidak benar karena sudah berkaitan dengan peringatan maulid, tapi ada juga yang kemudian benar, disampaikan ayat Al-Quran dan sebagainya. Maka kita katakan yang benar ini diambil, tidak masalah. Hadisnya atau ayatnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim mengatakan jika memang peringatan itu betul-betul memang karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau ya mereka telah melakukan satu kebaikan. Artinya betul-betul memang lahir dari kecintaan Nabi SAW, ya, dan kecintaan kepada Nabi SAW adalah sebuah keberkahan, sebuah kebaikan, ya, sebuah pahala, ya. Maka ini yang saya sampaikan. Tapi rupanya sang tuan rumah ini kemudian masih tidak menerima dengan jawaban itu. Setelah selesainya taklim itu saya disusul dengan pertanyaan di WA, ya, dengan jawaban pun saya jawab. Tapi kemudian ternyata memang ada akibatnya. Dari pada pertemuan akan datang yang biasanya kajian itu dilakukan di rumah tersebut, saya tiba-tiba dapat info dari ibu-ibu yang biasa ikut ngaji itu mengatakan, Ustaz, yang tuan rumah minta kita tidak lagi adakan kajian di sini, jadi kita pindah di masjid saja. Ya, inilah fenomena dari sebagian masyarakat kita yang kalau kita lihat dari judul kita tadi, toleransi, kebablasan atau kekakuan, maka yang seperti ini akan masuk pada ranah toleransi yang kaku. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, pertanyaan setelahnya ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat baca Ustaz. Mungkin terakhir ya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Kata operator kayaknya beliau sudah capek juga Ustaz. Tapi ini bagaimana Ustaz saran untuk bisa toleransi di Kota Bitung? Tapi memang ini perlu Ustaz kita tanyakan, mengingat Sulawesi Utara sendiri memiliki budaya toleransi sendiri. Apalagi itu ada termasuk mau saudara Ustaz. Itu slogan ya. Tapi apakah dengan ini sarannya Ustaz seperti apa kita bertoleransi? Juga mungkin bisa sekalian Ustaz dijawab tentang ini adalah apa perbedaan antara toleransi dalam Islam dengan sikap kompromi terhadap akidah? Jadi mungkin sudah sekalian itu Ustaz jawabannya. Baik, bismillah. Jadi mungkin sarannya yang kami sampaikan ini adalah apa yang kami lakukan selama ini. Kami adalah masyarakat Kota Bitung yang alhamdulillah lahir dan besar
Ya, di Kota Cikarang ini alhamdulillah. Ya bukan pendatang Ustaz. Iya, dan bukan pendatang. Ya, walaupun tentu asli orang tua bukan asli sini, tapi secara istilah kita dudumi sudah taruh di Bitung. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga melalui Kota Bitung inilah kemudian saya bisa belajar tentang ilmu-ilmu dan lain sebagainya, yang itu kemudian jadi modal untuk kemudian bisa melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi yang di luar Kota Bitung. Alhamdulillah. Jadi berbicara tentang kekhususan atau keunikan toleransi di Kota Bitung ini, maka kita katakan sebenarnya asalnya tidak ada ya kekhususan. Yang namanya toleransi itu adalah hal-hal yang kita sudah sampaikan tadi. Dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita, maka kalau kita umat Islam, maka bentuk toleransi yang kita lakukan adalah harus sesuai dengan toleransi yang ada dalam syariat Islam. Ya. Dan alhamdulillah selama ini kami mempraktikkan itu, dan alhamdulillah tidak ada masalah. Ya. Jadi ketika ada umat lain membangun tempat ibadah, ya, maka tidak ada ya secara pribadi maupun insya Allah sebagian besar umat Islam di Kota Bitung ini yang kemudian memprotes, yang melarang, menghalangi, mencegah, tidak ada. Ketika ada umat lain merayakan ibadah mereka, ya, dalam bentuk perayaan-perayaan yang baik itu bulanan atau tahunan, ya, selama ini umat Islam di Kota Bitung ini, ya, alhamdulillah tidak pernah mempermasalahkan, ya, tidak pernah mempermasalahkan, ya, justru yang ada adalah sebagian dari oknum-oknum yang terlalu kebablasan, ya, justru yang ada adalah justru terlalu kebablasan, ya, turut hadir di perayaan-perayaan non-Muslim tersebut, ikut serta. Nah, ini yang kita ya perlu untuk kemudian ingatkan. Jadi sebenarnya persoalannya bukan antara sesama atau antar sesama umat beragama, tidak. Lebih tepat adalah bagaimana kita mendakwah sesama umat Islam kita saja. Bagaimana belajar ilmu yang benar, bagaimana hukum yang memahami hukum yang benar tentang tata cara toleransi yang benar. Ya, ini mestinya harus diberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita sehingga mereka ya akan dengan benar. Karena kalau sekali lagi antar umat beragama, maka sekali lagi umat Islam di Kota Bitung dan mudah-mudahan di seluruh Sulawesi Utara, ya, adalah umat Islam yang sangat-sangat toleran. Ya, tidak pernah ada kasus yang muncul disebabkan karena kita menghalangi atau kemudian kita membatalkan ya pada acara-acara peribadatan dari umat non-Muslim. Dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pemahaman bagi kita. Yang terakhir tadi berkaitan dengan perbedaan antara toleransi dalam Islam dengan sikap kompromi terhadap akidah. Baik. Mungkin saya kurang memahami ya makna kompromi dalam masalah akidah. Ya, kalau kita merujuk pada Al-Quran maupun hadis-hadis, bahkan contoh-contoh yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan generasi-generasi terbaik dari umat ini, maka mereka dalam permasalahan selain akidah, maka umat Islam adalah umat yang paling toleran. Ya, Rasulullah SAW dalam riwayat mengajarkan umat Islam tentang masalah toleransi. Rasulullah SAW mengunjungi seorang budak ya, yang menemaninya dan bahkan membantunya. Yang budak ini seorang Yahudi. Ya, mengunjunginya ketika dia sakit. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW ketika menawarkan dia masuk Islam, sang anak ini menengok bapaknya dan bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, maka ini masih intinya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan zaman setelah Rasulullah SAW, baik Khulafaur Rasyidun maupun zaman dinasti Bani Umayyah dan seterusnya, mereka sudah mengajarkan kepada kita tentang hal tersebut. Adapun dalam masalah akidah kemudian kita pahami dengan ada kompromi di dalamnya, maka ini menurut saya tidak benar ya, dan tidak bisa. Ya, wallahu alam. Saya belum memahami istilah kompromi, tapi kalau dipahami bahwa kompromi itu berarti ada tawar-menawar. Tawar-menawar dalam masalah akidah, wah ini sama sekali tidak benar. Nabi SAW. Ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dan kita semua hafal ayatnya di surah Al-Kafirun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidum ma abattum. Begitu juga aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan satu statement yang begitu sangat mencerminkan tasamuh atau toleransi yang benar. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.
Di sini sangat-sangat jelas, bagimu agamamu, silahkan laksanakan apapun yang kalian inginkan dari agama-agama kalian. Tapi jangan minta kemudian kita untuk ikut agama kalian, waliyadin, dan biarkan kami juga melaksanakan apa yang menjadi amal-amal ibadah kepada kami. Kami tutup, masih ada waktu? Sudah tutup ya. Kami tutup dengan sebuah kalimat itu ya yang sangat baik ya. Saya sering dengar kalimat ini begitu mutadawil, begitu ini apalagi di masa-masa ada peringatan ibadah agama lain, dan ini berkaitan dengan toleransi, bahwa toleransi itu adalah engkau minum teh dan saya minum kopi. Ya. Anda minum teh, biarkan, kami tidak pernah melarang Anda, silakan Anda minum teh, dan jangan larang kami untuk minum kopi. Dan toleransi bukan ya saya minum teh, Anda minum kopi, kemudian teh dan kopi dicampur adukan. Nah, harus kemudian saya gabung minum kopi atau kopi saya dan teh kamu digabungkan. Tidak. Iya, akan sakit perut nantinya, Ustaz. Oh iya. Kalau minum kopi dan teh makan kalau habis minum teh terus minum kopi juga lagi tetap sama saja, Ustaz. Iya, akan tidak baik juga. Iya. Ala kulli hal seperti itu, Ustaz. Ini mungkin dari kami, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Jazakumullah khairan, dan mungkin ini sebagai penutup kita. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan Ustaz di podcast Media HB pada sesi berikutnya. Ini alhamdulillah baru sesi kedua, saat yang keduanya insyaallah kita akan menghadirkan beberapa pemateri insyaallah juga yang tidak kalah penting insyaallah, dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Mungkin ini, dan kita tutup dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.